Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira bagi adik-adik yang masih berusia di bawah umur 22 tahun. Ini ada penerimaan calon taruna atau taruni sekolah kedinasan dari Kemenkumham, yaitu Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip dan Politeknik Imigrasi atau Poltekim. Nah, apa sih itu Poltekip? Yaitu merupakan pendidikan sekolah kedinasan diploma 4 di bidang teknis pemasyarakatan dengan program kuliah selama 4 tahun atau setara dengan S1 yang akan ditempatkan dalam jabatan penelaah Satuan Warga Binaan Pemasyarakatan atau analis pemasyarakatan. Yang kedua, Politeknik Imigrasi atau Poltekim, yaitu merupakan pendidikan sekolah kedinasan diploma 4 di bidang teknis keimigrasian dengan program kuliah selama 4 tahun atau setara dengan S1 yang akan ditempatkan dalam jabatan analis keimigrasian. Nah, ini untuk kriteria pelamar ada 4, yaitu formasi umum yang merupakan pelamar lulusan SMA. Yang kedua, formasi putra atau putri Papua atau Papua Barat. Yang ketiga, formasi pegawai. Yang keempat, formasi pegawai putra atau putri Papua atau Papua Barat. Nah, ini untuk persyaratannya yaitu 1. Harus warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, pria atau wanita, nggak boleh selain itu. Yang ketiga, pendidikan SLTA sederajat. Yang keempat, untuk usia, untuk formasi umum dan formasi putra atau putri Papua atau Papua Barat, usia pelamar pada tanggal 1 Juni 2020 minimal paling rendah 17 tahun dan paling tinggi yaitu 20 tahun 0 bulan dan 0 hari. Gak boleh lebih dari 1 hari. Walaupun lebih 1 hari tetap gak bisa daftar. Dan dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Terus untuk usia formasi pegawai dan formasi pegawai putra atau putri Papua atau Papua Barat, yaitu pada tanggal 1 Juni 2020 tidak lebih dari 25 tahun 0 bulan 0 hari. Walaupun lebih 1 hari tetap tidak bisa untuk mendaftar dan dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Yang kelima, tinggi badan pria minimal 165 cm. Kemudian yang wanita minimal 158 cm. Berat badan seimbang atau ideal berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat verifikasi dokumen asli. Jadi nanti kalian setelah daftar harus verifikasi dokumen asli, datang ke tempat politeknik tersebut dan tidak bisa diwakilkan. Yang keenam, berbadan sehat atau tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV atau AIDS, bebas narkoba, tidak memakai kacamata atau softland, tidak tuli dan tidak buta warna. Yang ketujuh, bagi pria tidak bertato atau tidak ada bekas tato atau tidak ditindik atau tidak ada bekas tindik di telinganya atau anggota badan lain, kecuali disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dengan disertakan surat keterangan dari ketua adat. Jadi kalau kalian pria gak boleh ada tato sama sekali, kecuali ada ketentuan adat atau agama. Yang kedelapan, bagi wanita tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga dan tidak bertindik atau bekas tindik di telinga lebih dari 1 pasang. Yang kesembilan, belum pernah menikah dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan. Jadi kalian yang udah kebelet pengen nikah, tunda dulu aja ya demi masuk Poltekip dan Poltekim ini. Yang ke-10,
bersedia ditempatkan di unit pelaksana teknis atau UPT pemasyarakatan dan imigrasi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalian ketika daftar ini harus siap ditempatkan dimanapun, maupun di pelosok maupun di kota, harus siap semuanya ya. Yang ke-11, tidak pernah putus studi atau DO dari Poltekip ataupun Poltekim dan atau akademisi atau sekolah kedinasan pemerintah lainnya. Jadi kalian ketika mendaftar ini tidak pernah DO ataupun pernah putus studi. Yang ke-12, membuat dan mengisi surat formulir penyataan dan dilengkapi surat-surat keterangan lainnya setelah dinyatakan diterima sebagai calon taruna atau taruni. Yang ke-13, tidak sedang menjalani ikatan dinas atau pekerjaan dengan instansi atau perusahaan lainnya. Jadi ketika kalian daftar ini kalian harus benar-benar free, tidak boleh sedang bekerja maupun sedang menjalani ikatan dinas lainnya. Jadi jika kalian masih bekerja harus resign dulu baru bisa daftar ini. Yang ke-14, bagi pelamar formasi pegawai atau formasi pegawai putra atau putri Papua atau Papua Barat, selain harus memenuhi persyaratan di atas, juga harus memenuhi persyaratan berikut ini. Yang pertama, mendapatkan persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan pangkat atau golongan ruang setinggi-tingginya, yaitu pengatur muda tingkat 1 atau 2B, dibuktikan dengan surat mengantar dari pejabat pimpinan tinggi atau pimpinan tinggi unit eselon 1 atau kepala kantor wilayah. Yang kedua, tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Dibuktikan dengan surat keterangan bebas dari proses pemeriksaan atau bebas hukuman disiplin dari pimpinan tinggi pratama di lingkungan wilayah masing-masing. Yang ketiga, PPKP tahun 2018 dan PPKP tahun 2019 minimal bernilai baik dan seluruh komponen atau unsur penilaian PPKP minimal baik serta telah membuat SKP tahun 2020 pada sistem informasi manajemen kepegawaian atau SIMPEK. Nah, ini untuk formasi taruna atau taruni sekolah kedinasan. Yang pertama, kuota formasi sekolah kedinasan Poltekip yang berjumlah 300 taruna atau taruni yang dijabarkan sebagai berikut ini. Untuk formasi umum, pria menerima 219 taruna dan wanita menerima 71 taruni. Yang kedua, formasi khusus putra atau putri Papua. Untuk pria menerima 3 taruna dan wanita menerima 3 taruni. Untuk formasi khusus putra atau putri Papua Barat, pria menerima 3 taruna dan wanita menerima 3 taruni. Untuk kuota formasi sekolah kedinasan Poltekim menerima total 300 taruna yang terdiri dari, untuk formasi umum, pria menerima sejumlah 219 taruna dan wanita menerima 71 taruni. Nah, untuk formasi khusus putra atau putri Papua, yaitu pria menerima 3 taruna dan wanita menerima 3 taruni. Dan untuk formasi khusus putra atau putri Papua Barat, yang pria menerima 3 taruna dan wanita menerima 3 taruni. Kemudian untuk kuota formasi pegawai sekolah kedinasan Poltekip. Kemudian untuk kuota formasi sekolah kedinasan Poltekip untuk formasi pegawai yaitu berjumlah 50 taruna atau taruni yang terdiri dari satu, untuk formasi umum yaitu
pria menerima 32 taruna dan wanita menerima 8 taruni. Untuk formasi khusus putra atau putri Papua, pria menerima 4 taruna dan wanita menerima 1 taruni. Nah, untuk formasi khusus putra atau putri Papua Barat, yang pria menerima 4 taruna, wanita menerima 1 taruni. Nah, tata cara pendaftaran. 1. Pelamar umum wajib melakukan pendaftaran secara online melalui portal digdin.bkn.go.id dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dimulai tanggal 8 sampai tanggal 23 Juni 2020. Kedua, khusus bagi pelamar formasi pegawai dan formasi pegawai putra atau putri Papua atau Papua Barat, melakukan pendaftaran, unggah berkas lamaran dan cetak tanda bukti pendaftaran secara online dimulai tanggal 8 sampai tanggal 23 Juni 2020 pada portal catat.kemenkumham.go.id. 3. Pelamar hanya boleh memilih satu sekolah kedinasan. Apabila terdapat kesalahan dalam memilih sekolah kedinasan, maka akan menjadi tanggung jawab pelamar sendiri. Panitia tidak dapat merubahnya, dan apabila memilih lebih dari satu sekolah kedinasan, maka pelamar akan secara otomatis dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya. Kemudian, unggah dokumen terdiri dari untuk formasi umum. 1. Surat lamaran bermateri 6.000 ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam. Format surat lamaran dapat diunduh di catar.kemenkumham.go.id. Dokumen yang diunggah adalah dokumen yang asli. Nanti akan saya berikan link download dokumen tersebut di deskripsi video ini. Kedua, KTP elektronik. KTP yang diunggah adalah KTP yang asli yang telah dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Ketiga, ijazah asli. Bagi lulusan luar negeri yang memiliki ijazah berbahasa asing, harap melampirkan pula surat penyetaraan atau persamaan ijazah dari pejabat yang berwenang. Bagi pelamar yang dari SMA tahun 2020, kalian bisa melampirkan SKL yang asli yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian akta kelahiran. Ini yang diunggah adalah akta yang asli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukan dari Bidan ataupun Puskesmas. Harus dari Disdukcapil. Kemudian surat keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa sesuai domisili masing-masing. Ini yang asli ya, bukan yang palsu ataupun bukan surat yang ditandatangani oleh pelamar, ketua RT, ketua RW ataupun orang tua. Harus dari lurah ataupun kepala desa. Kemudian surat pernyataan 6 poin dari pelamar. Ini bisa kalian unduh pada halaman catar.kemenkumham.go.id. Dokumen yang diunggah adalah dokumen yang asli. Nanti saya akan kasih link download dokumen tersebut di deskripsi video ini. Kemudian pas foto berlatar belakang warna merah untuk Poltekip dan warna biru untuk Poltekim. Harap diperhatikan ya, jangan sampai tertukar. Kemudian dokumen yang dipersyaratkan yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna, tidak hitam putih. Ingat ya, berwarna. Dan pelamar harap memastikan berkas yang diunggah dapat dibuka secara baik dan bisa dibaca secara jelas. Kemudian sehubung dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, untuk persyaratan di bawah ini tidak perlu diunggah, namun akan diminta pada saat pelaksanaan seleksi psikotes, yaitu SKCK dari Polsek, Polres yang asli dan yang masih berlaku. Kemudian surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. Ini bisa kalian
minta di RS Bayangkara. Ini yang asli ya. Nah, kemudian untuk formasi putra atau putri Papua secara umum sama. Yang membedakan yaitu harus melampirkan surat keterangan asli dari kelurahan atau kepala desa atau kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua. Bapak atau ibu asli dari Papua atau Papua Barat. Kemudian untuk pelamar formasi pegawai umum atau formasi pegawai putra atau putri Papua atau Papua Barat, yang pertama itu surat lamaran bermaterai 6.000. Kemudian KTP elektronik yang asli, kemudian ijazah asli, kemudian surat keterangan belum pernah menikah. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu surat pernyataan 6 poin dari pelamar yang bisa diunduh di halaman catar.kemenkumham.go.id. Kemudian pas foto berlatar belakang warna merah. Nah, untuk yang khusus pelamar formasi pegawai putra atau putri Papua atau Papua Barat harap melampirkan surat keterangan asli dari kelurahan atau kepala desa atau kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua dari bapak atau ibu. Kemudian melampirkan surat persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi atau pimpinan unit eselon 1 atau kepala kantor wilayah. Kemudian surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang ataupun berat dari kepala satuan kerja. Kemudian melampirkan SK CPNS, SK PNS, SK pangkat terakhir, PPKP tahun 2018 dan tahun 2019 yang diunggah atau diupdate pada aplikasi Simpek masing-masing. Kemudian dokumen yang diunggah adalah dokumen yang asli yang berwarna, tidak hitam putih. Pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah adalah berkas yang baik dan bisa dibaca dengan jelas. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, untuk persyaratan surat keterangan sehat dari dokter tidak perlu diunggah, namun akan diminta pada saat pelaksanaan seleksi psikotes. Nah, ini sistem seleksinya dengan sistem gugur melalui tahapan berikut ini. 1. Seleksi administrasi yang terdiri dari verifikasi berkas unggah, verifikasi berkas asli, dan pengukuran tinggi badan. Yang verifikasi berkas unggah itu akan diseleksi secara online. Nanti jika kalian lolos akan melanjutkan ke tahap verifikasi berkas asli. Nanti kalian akan datang ke tempat politeknik tersebut dan menunjukkan berkas aslinya, apakah benar-benar asli ataupun palsu. Jika kalian lolos nanti akan melakukan pengukuran tinggi badan. Jika tinggi badan kalian kurang, nanti kalian akan gugur. Jika tinggi badan kalian mencukupi, kalian akan lolos dan mendapatkan kartu peserta. Yang kedua yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD. Ini biasanya terdiri dari materi TKP, TIU, dan TWK. Nanti ada passing grade masing-masing. Kemudian seleksi lanjutan. Yang pertama seleksi kesehatan. Yang kedua seleksi samapta. Yang ketiga seleksi tulis psikotes dan wawancara psikotes. Yang keempat WPFK, yaitu wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Ini dokumen pengumuman catar tahun 2020 bisa kalian download
di link yang ada di deskripsi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.